Halo, perkenalkan nama saya Ansel Anandia Patmadiwirya dengan NIM 1919039. Saya Rahel Cecilia dengan NIM 19190149. Nama saya Felicia Salina dengan nomor induk mahasiswa 19190103. Perkenalkan, nama saya Gladysha Suryawarsita berNIM 19190349. Perkenalkan, nama saya Dori Rusli dengan NIM 19190365. Halo semuanya, saya Ignatius Giri Kanaparo dengan NIM 19190224. Kini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembahasan kelompok kami. Suatu tenaga kerja atau biasa kita kenal dengan sebutan karyawan merupakan salah satu faktor yang dimiliki oleh perusahaan dalam pencapaian target yang akan dituju, di mana para tenaga kerja atau karyawan ini akan memiliki tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan bagian atau bidangnya masing-masing. Namun, dengan adanya jumlah karyawan yang cukup banyak, hal ini dapat menimbulkan berbagai keberagaman karena pada dasarnya setiap manusia termasuk karyawan memiliki karakter, pola pikir, pendapat, dan cara kerjanya masing-masing yang berbeda. Sehingga keberagaman tersebut berkemungkinan untuk dapat terjadi dan mempengaruhi serta menghambat kinerja serta hasil pekerjaan seorang atau suatu tim kerja sehingga menjadi tidak maksimal. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, maka diperlukan adanya seorang pemimpin agar dapat memantau atau memperhatikan proses serta hasil kerja seorang karyawan atau suatu tim kerja. Seorang pemimpin tersebut harus memiliki keahlian ketika memimpin karyawan yang dibawahinya, agar mampu memotivasi serta mempengaruhi para karyawan sehubungan dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dalam memimpin karyawan tentunya tidak mudah, karena seorang pemimpin mempunyai cara serta strateginya tersendiri dan berbeda yang ia sesuaikan dalam memotivasi para karyawan ataupun jika harus mencari solusi dalam menghadapi permasalahan atau situasi tertentu. Berbagai cara atau strategi ini dapat kita sebut sebagai gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Penjelasan serta pembahasan selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan dan case-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari kasus tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan manakah yang paling tepat ataupun paling cocok dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang kedua, apakah terdapat kekurangan ataupun kelebihan dari gaya kepemimpinan yang telah dipilih? Yang ketiga, apakah terdapat kemungkinan alternatif yang dapat menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? Dan yang terakhir, bagaimanakah penyelesaian dari kasus tersebut? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai 4 jenis gaya kepemimpinan. Terdapat macam-macam gaya kepemimpinan yang dapat disukai oleh karyawan. Ya, sebenarnya cukup banyak gaya kepemimpinan yang dapat terlihat dari masing-masing individu. Biasanya gaya ini dapat muncul karena pengalaman dan budaya yang selama ini dilakukan. Jadi, apa saja sih gaya kepemimpinan serta sifat-sifat yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama yaitu adalah gaya kepemimpinan autokratik atau otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini merupakan sebuah gaya manajemen yang paling sering dilakukan dan sudah dikenal sejak lama, yang dimana lebih familiar dengan nama kediktatoran dan kepemimpinan tirani atau otoritatif yang menumpukan proses decision making kepada pemimpin teratas dan jarang sekali mempertimbangkan saran atau masukan dari bawahan dan lebih mementingkan pertimbangan pribadi. Beberapa ciri-ciri dari kepemimpinan otoriter yaitu adalah tidak menerima masukan dari orang lain. Sosok pemimpin membuat seluruh keputusan akhir baik skala besar maupun kecil.
Pemimpin mengarahkan langkah dan delegasi dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Anggota kelompok atau bawahan jarang dipercaya dalam mengerjakan tugas yang penting. Pekerjaannya lebih terstruktur dan kaku. Kreativitas cenderung tidak mendukung. Peraturan dijelaskan dengan dikomunikasikan secara jelas. Dan yang kedua yaitu adalah kepemimpinan birokratik atau birokrasi, di mana kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai suatu langkah proses untuk membuat para pegawai mempengaruhi atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif dengan menerapkan konsep nilai, etika, karakter, pengetahuan, dan keterampilan melalui wewenang dan yang dimilikinya. Sementara beberapa ciri yang dimiliki pada kepemimpinan birokrasi yaitu adalah terdapat jabatan yang terorganisir serta tersusun secara hierarkis, bekerja sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan kedisiplinan. Dalam suatu kelompok atau sekumpulan orang tentunya memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga kelompok tersebut bisa mencapai target yang diinginkan. Salah satunya adalah seorang pemimpin atau leader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin adalah orang yang memimpin. Sedangkan menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki keterampilan dan kekuatan, terutama keterampilan dalam satu bidang, sehingga ia bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu bersama untuk mencapai tujuan. Tetapi secara umum, pemimpin adalah seseorang yang bisa diberi kepercayaan sebagai ketua dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang tinggi, sehingga bisa memimpin dan mempengaruhi seorang atau sekelompok orang. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin dan bergantung dari bermacam-macam faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sebagai seorang pemimpin juga tidak akan jauh dari tugas dan kewajiban, karena seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola dan menerapkan gaya kepemimpinannya secara efektif dan efisien. Ada 3 tugas pemimpin. Yang pertama adalah sebagai penentu arah, di mana seorang pemimpin harus bisa memberikan arahan kemana organisasi akan dibawa dengan mewujudkan visi dan misi. Yang kedua adalah selaku integrator, di mana seorang pemimpin harus bisa mengintegrasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau organisasinya, sehingga bisa mencapai satu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah sebagai mediator, di mana seorang pemimpin memiliki tugas sebagai mediator antara perusahaan dengan karyawan. Studi kasus untuk kelompok 5 adalah seorang staf hotel dan mendadak dimintai tolong untuk mengambilkan mobil tamu yang berada di valet. Staf tersebut sudah menginfokan sebelumnya kepada tamu kalau ia tidak bisa mengemudikan mobil. Namun, tamu tersebut memaksa dan memburu-burukan staf. Alhasil, ketika mobil keluar dari garasi hotel, mobil tersebut dalam keadaan banyak lecet dan penyok. Staf tersebut pun langsung melaporkan kepada supervisornya dan berkata ia tidak mau bertanggung jawab karena ia sudah menginfokan kepada tamu bahwa ia tidak bisa mengemudikan mobil. Berdasarkan diskusi kami dari kelompok 5, kami membahas studi kasus tersebut dengan sudut pandang gaya kepemimpinan otoriter. Karena seorang pemimpin otoriter mengendalikan segala sumber daya serta mengidentikan tujuan perusahaan sebagai tujuannya juga. Kemudian, segala keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin otoriter merupakan sebuah instruksi atau perintah kepada bawahannya, tanpa meminta perundingan atau masukan dari staf atau bawahannya. Sehingga apapun perintah yang diberikan oleh pemimpin haruslah dijalankan sesuai dengan kemauan sang pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan salah satu cara yang efektif untuk membentuk kepatuhan dari bawahan. Namun, gaya ini juga memiliki sifat pro dan kontra. Salah satu sifat kontranya adalah pengendalian memaksa terhadap sumber daya. Hal ini dapat menimbulkan penolakan. Hal ini terjadi karena segala keputusan yang dibuat berasal hanya dari satu orang, yaitu sang pemimpin itu sendiri, tanpa ada masukan dari bawahan. Terlepas dari itu, gaya kepemimpinan otoriter ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat
serta membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih cepat. Berdasarkan diskusi kami dari kelompok 5, terdapat beberapa hal yang memungkinkan kasus tersebut terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah staf tersebut bukan merupakan staf valet. Kemungkinan yang kedua adalah staf tersebut bukan petugas valet, namun ia tidak memiliki SIM serta tidak mengetahui cara mengemudikan mobil yang baik dan benar. Standar bagi seorang petugas valet adalah memiliki SIM serta mengetahui cara mengemudikan mobil dengan baik dan benar tanpa merusak mobil. Kemungkinan yang ketiga adalah hotel pada saat itu sedang berada dalam kondisi full event atau high season, dan petugas valet yang saat itu bertugas mengalami kekurangan staf dan menjadi kewalahan. Idealnya, dalam satu kali shift terdapat 6 orang atau lebih petugas valet. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekurangan staf. Kemungkinan yang keempat, tamu pada saat itu sedang terburu-buru, sehingga ketika ia berada di lobi hotel, ia meminta tolong kepada petugas hotel siapapun untuk mengambilkan mobilnya tanpa melihat ia seorang petugas valet atau bukan. Dan kemungkinan yang terakhir adalah staf tersebut ingin terlihat profesional. Jadi ketika tamu meminta tolong mengambilkan mobilnya, ia mengiyakan padahal ia tahu ia tidak dapat mengemudikan mobil. Alhasil, mobil tersebut rusak ketika ia keluarkan. Hal ini terjadi karena staf tersebut kurang memahami SOP hotel tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah mobil tamu tersebut rusak. Kemudian hotel juga mendapat citra yang buruk dari review yang diberikan oleh tamu tersebut. Dan bagi karyawan tersebut pun ia juga mendapat performance review yang jelek. Serta harus mengganti rugi kerusakan dari mobil tersebut. Jadi sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok 5. Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai studi kasus ini adalah kami mengambil atau menyimpulkan bahwa jenis kepemimpinan supervisor ini adalah pemimpinan otoriter karena dia tidak mendengarkan penjelasan dari stafnya. Dia memikirkan dan membuat aturan sendiri yang harus diikuti oleh setiap stafnya. Dan untuk stafnya, jika memang staf tersebut tidak bisa mengendarai mobil, seharusnya dia dapat mencari bantuan kepada staf lain yang lebih ahli dalam mengendarai mobil. Karena dalam kasus ini, staf disuruh untuk mengeluarkan kendaraan customer dari garasi. Dan untuk pihak hotel seharusnya lebih memikirkan sumber daya di bagian valet. Karena jika sudah begini, berarti di bagian valet parking kekurangan staf. Jalan keluarnya menurut kelompok kami adalah dengan staf akan dipotong gajinya untuk melakukan biaya ganti rugi kepada kendaraan customer. Dan pihak hotel harus meminta maaf kepada customer, lalu memberikan beberapa voucher untuk dinner atau voucher untuk menginap gratis di hotel ini. Saran dari kelompok kami untuk masalah ini adalah pihak hotel harus mengevaluasikan lagi bagian valet parking. Karena jika ada kejadian seperti ini, bisa jadi bagian valet parking kekurangan staf. Dan saya akan meminta kepada HRD untuk lebih ketat dalam pemilihan staf. Seperti harus berpengalaman di bidang valet parking atau memiliki drive list. Presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.